Om Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi materi matematika, yaitu bab yang baru tentang persamaan linear satu variabel. Apakah anak-anak sudah pernah mendengar istilah ini? Tentu saja belum ya, tetapi ini adalah materi yang biasanya anak-anak sering pergunakan ketika menyelesaikan suatu permasalahan di matematika. Tetapi hanya saja anak-anak belum tahu apa sih itu persamaan linear satu variabel. Oleh karena itu, agar tidak kelewatan, yuk disimak videonya dan jangan lupa catat hal-hal yang penting. Nah, pertama kali kita harus tahu bagaimana konsep dari persamaan linear satu variabel. Dalam matematika, itu kita mengenal yang namanya pernyataan. Pernyataan itu adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, apakah pernyataan tersebut bernilai salah atau bernilai benar. Contohnya, ibu kota Provinsi Bali adalah Denpasar. Nah, pada kalimat ini, apakah bernilai benar atau salah? Ya, dia bernilai benar. Kemudian yang kedua, planet Pluto adalah salah satu planet di galaksi Bima Sakti. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, ini sebuah pernyataan. Kenapa? Karena kalimat tersebut bernilai salah. Jadi, dua contoh ini merupakan sebuah pernyataan karena bisa dinilai kebenarannya. Nah, selain pernyataan, di dalam matematika kita juga mengenal yang namanya kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Entah dia benar atau dia salah, kita belum tahu nilainya. Biasanya pada kalimat terbuka itu mengandung variabel. Contohnya, bahasa pemersatu bangsa Indonesia adalah X. Nah, anak-anak apakah sudah bisa menentukan kebenaran dari kalimat tersebut? Tentu saja belum ya, kita belum menemukan nilai kebenarannya. Dan dalam kalimat ini masih memuat variabel yaitu X, sehingga bisa kita katakan bahwa kalimat ini merupakan sebuah kalimat terbuka. Misalkan, jika X kita ganti dengan bahasa Bali, maka kalimat terbuka tersebut akan bernilai salah. Sedangkan jika X kita ganti dengan bahasa Indonesia, maka pernyataan atau kalimat terbuka tersebut bernilai benar. Jadi, apa hubungan dari persamaan linear satu variabel dengan kalimat terbuka? Jadi, persamaan linear satu variabel itu merupakan sebuah kalimat terbuka karena kita belum mengetahui nilai kebenarannya. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan atau menemukan berapakah nilai yang bisa menggantikan X untuk menjadi sebuah persamaan yang bernilai benar. Bentuk umum dari persamaan linear satu variabel yaitu AX ditambah B sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Penyelesaian persamaan linear satu variabel adalah bilangan pengganti variabel yang mengakibatkan suatu persamaan linear bernilai benar. Jadi nanti kita akan mencari berapakah nilai X sehingga persamaan linear satu variabel itu memiliki nilai yang benar. Ada dua cara untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, yaitu yang pertama dengan cara substitusi. Substitusi ini artinya kita mengganti. Substitusi, kita akan mengganti variabel dengan bilangan yang sesuai sehingga suatu persamaan menjadi kalimat bernilai benar. Contohnya, penyelesaian dari X ditambah 8 sama dengan 12 adalah, jadi kita melakukan coba-coba dengan mengganti X dengan sembarang bilangan. Misalkan kita coba mengganti X dengan 0. Ternyata persamaannya bernilai salah. Selanjutnya kita ganti X dengan 1,
maka masih bernilai salah. Kita ganti dengan 2, masih bernilai salah. Kita ganti X dengan 3, masih juga bernilai salah. Jika kita ganti X dengan 4, ternyata dia menjadi persamaan linear satu variabel yang bernilai benar. Sehingga penyelesaian dari X ditambah 8 sama dengan 12 adalah X sama dengan 4. Selain dengan cara substitusi, untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, kita bisa juga dengan cara mencari persamaan yang ekuivalen. Persamaan yang ekuivalen itu artinya jika persamaan itu memiliki penyelesaian yang sama. Persamaan yang ekuivalen kita lambangkan dengan tanda panah seperti pada video ini. Di mana untuk mencari persamaan ekuivalen itu bisa diperoleh dengan cara menambah, mengurangi, mengalikan, atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Jadi, di antara ruas kanan dan ruas kiri itu kita operasikan dengan bilangan yang sama. Misalkan, di ruas kanan kita bagi dengan 2, maka di ruas kiri juga harus dibagi dengan 2. Jika di ruas kanan kita tambah 4, maka di ruas kiri juga harus ditambah 4. Contohnya, berapakah nilai X dari persamaan 3 kali X dikurangi 1 ditambah X sama dengan negatif X ditambah 7. Nah, jika kita menyelesaikan ini dengan cara substitusi tentu akan memerlukan banyak sekali percobaan. Oleh karena itu, kita bisa melakukan dengan cara mencari persamaan yang ekuivalen sehingga kita bisa menghemat waktu. Nah, cara yang pertama, jika bertemu bentuk seperti ini, berarti harus kita jabarkan dulu hasil perkalian dari bentuk aljabarnya. Nah, ingat kembali ya materi dari perkalian bentuk aljabar yang sudah disampaikan pada video sebelumnya. Nah, pertama kita jabarkan, maka menjadi 3X dikurangi 3 ditambah X sama dengan negatif X ditambah 7. Nah, selanjutnya kita jumlahkan suku sejenis, maka menjadi 4X dikurangi 3 sama dengan negatif X ditambah 7. Nah, selanjutnya kita tetapkan bahwa yang berada di ruas kiri adalah bilangan atau koefisien beserta variabelnya. Sedangkan yang terletak di ruas kanan hanyalah konstanta saja. Sehingga agar di ruas kiri itu hanya tersisa koefisien beserta variabelnya, maka di ruas kiri itu kita harus tambahkan 3 agar negatif 3 kurang 3 ditambah 3 itu kan hasilnya 0 agar konstanta di ruas kiri itu hilang. Sehingga kita ruas kanan dan ruas kiri itu kita tambah 3. Selanjutnya, agar di ruas kanan hanya mengandung konstanta saja, maka di ruas kanan harus kita tambahkan X, agar negatif X ditambah X menjadi 0. Sehingga ruas kanan dan ruas kiri juga harus kita tambahkan dengan X. Maka persamaannya menjadi 5X sama dengan 10. Nah, karena di sini yang diminta adalah nilai X, maka ruas kanan dan ruas kiri kita bagi dengan 5, sehingga menjadi X sama dengan 2. Jadi, penyelesaian dari persamaan 3 kali X dikurangi 1 ditambah X sama dengan negatif X tambah 7 adalah X sama dengan 2. Contoh selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 4X dikurangi 5/2 sama dengan X ditambah 21/4. Nah, pada bentuk ini kita ternyata bertemu pada bentuk aljabar. Nah, karena di sini adalah bentuk aljabar dan kita melibatkan operasi penjumlahan sehingga kita harus samakan penyebutnya. Karena penyebutnya ada 2 dan 4, berarti kita sama-sama ubah penyebutnya menjadi 4. Nah, di ruas kiri itu pemilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 2,
Dan di ruas kanan, kita ubah bentuk pecahannya agar berpenyebut 4. Selanjutnya menjadi 8x dikurangi 10 per 4 sama dengan 4x ditambah 21 per 4. Nah, karena di ruas kanan dan kiri itu penyebutnya sudah sama-sama 4, berarti kita kalikan kedua ruas dengan 4. Kita kalikan kedua ruas dengan 4, sehingga yang tersisa adalah 8x dikurangi 10 sama dengan 4x ditambah 21. Nah, selanjutnya di ruas kiri, yang kita biarkan tetap ada itu adalah koefisien beserta variabelnya. Sehingga kita harus menambahkan dengan 10 agar dikurangi 10 ditambah 10 itu menjadi 0. Selanjutnya yang di ruas kanan, agar tetap ada konstanta saja, maka kita harus kurangi dengan 4x. Sehingga 4x dikurangi 4x menjadi 0. Oleh karena itu, di kedua ruas kita akan tambah dengan 10 dan kita kurangi dengan 4x. Maka menjadi 8x dikurangi 10 ditambah 10 dikurangi 4x sama dengan 4x ditambah 21 ditambah 10 dikurangi 4x. Nah, selanjutnya kita operasikan menjadi 4x sama dengan 31. Nah, langkah yang terakhir, kedua ruas kita sama-sama bagi dengan 4, menjadi x sama dengan 7,75. Nah, contoh selanjutnya, jika diketahui umur ibu 3 kali umur anaknya, selisih umur mereka adalah 30 tahun. Berapakah umur anak dan ibunya? Kita misalkan umur anak adalah x. Sedangkan umur ibu adalah 3x, karena umur ibu adalah 3 kali umur anaknya. Jadi 3 kali x sama dengan 3x. Nah, karena di sini diketahui bahwa selisih umurnya mereka adalah 30 tahun, berarti umur ibu dikurangi umur anak sama dengan 30, atau 3x dikurangi x sama dengan 30. Menjadi 2x sama dengan 30, dan kedua ruas kita bagi dengan 2, menjadi x sama dengan 15. Nah, karena umur ibunya adalah 3x, berarti kita operasikan 3x itu sama dengan 3 kali 15, sama dengan 45. Jadi, umur si anak adalah 15 tahun dan umur si ibu adalah 45 tahun. Baik, demikian penyampaian materi dari Ibu tentang persamaan linear satu variabel. Jika masih ada hal-hal yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan pada WA maupun pada Google Classroom. Sampai bertemu di video selanjutnya.